Nah, berjumpa lagi di channel Ahmad Putra Konstruksi, channel yang membahas tentang semua hal berkenaan dengan konstruksi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah suatu perjanjian konstruksi harus dilakukan dengan akta notaris. Bagaimana apabila perjanjian tidak dilakukan dengan notaris? Apakah sah secara hukum? Nah, video berikut ini akan memberikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut. Dimulai dari pengertian. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lainnya disebut sebagai perjanjian bawah tangan. Sedangkan suatu perjanjian yang dibuat di hadapan notaris disebut sebagai perjanjian notarial atau secara garis besar disebut sebagai akta otentik. Di sini saya mempunyai dua buah dokumen. Yang pertama, dokumen yang dilakukan perjanjian bawah tangan. Bisa dilihat di sini. Untuk perjanjian bawah tangan biasanya terdiri dari surat perintah kerja dan isinya pun hanya berupa pihak pertama dan pihak kedua, lalu diakhiri dengan penandatanganan dokumen kedua belah pihak disertai materai dan tanda tangan. Untuk dokumen kedua di sini saya mempunyai contoh perjanjian notarial atau akta otentik. Di sini jelas ada nomor akta notaris. Lalu di bagian akhir diberikan tanda tangan dan juga cap perusahaan oleh kedua belah pihak disertai dengan nama jelas siapa notaris tersebut. Suatu perjanjian tetap sah berlaku meski tidak dibuat di hadapan notaris. Hal ini merujuk kepada ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada kesepakatan para pihak. Yang kedua, para pihak yang terkait cakap secara hukum. Maksudnya di sini mengerti hukum dan sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, tentang suatu hal tertentu. Isi perjanjian harus membahas tentang suatu hal tertentu. Yang keempat, menyangkut sebab yang tidak dilarang. Jadi suatu perjanjian itu tidak dilarang baik dari hukum maupun undang-undang. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam hal ini notaris dan dibuat di tempat kedudukan pejabat umum tersebut. Pasal 1868 KUH Perdata yang menjelaskan tentang lalu bagaimana status pembuktian untuk perjanjian bawah tangan. Perjanjian bawah tangan juga dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya bukti yang sempurna sama seperti bukti suatu akta otentik. Lalu bagi teman-teman di bidang konstruksi dan konsultan, apabila ada poin yang perlu ditambahkan dan juga ada poin yang perlu dikomentari, silahkan isi di kolom komentar. Jadi di antara kedua dokumen ini, baik perjanjian bawah tangan ataupun akta notarial, itu bagi konstruksi ada hukum wajib dan sunnah. Bagaimana ketika kita akan membuat suatu perjanjian konstruksi? Apakah harus selalu menggunakan akta notaris? Menurut pengalaman kita selama ini, bisa ditinjau dan dilihat dari tingkat pekerjaan, besaran biaya, dan resiko yang ada. Wajib apabila cakupan proyek dan biaya yang kompleks dan besar, seperti contohnya di atas 500 juta,
dikarenakan tingginya risiko dan harus adanya kepastian hukum yang jelas untuk para pihak. Lalu bagaimana dengan perjanjian bawah tangan? Bisa juga dilakukan pada pekerjaan konstruksi dengan catatan cakupan proyek dan biaya relatif kecil, bisa di bawah 500 juta. Jadi bisa dianggap sebagai kurva berbanding lurus antara besaran biaya dan kewajiban untuk pembuatan akta notaris. Semakin besar biaya, maka semakin wajib hukumnya memakai notaris. Oke, dari dua hal antara perjanjian bawah tangan dan juga akta notaris, sekian yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak harus dibuat di hadapan notaris, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Perjanjian tersebut wajib dibuat di hadapan notaris. Adapun pertimbangan untuk melibatkan notaris dalam pembuatan perjanjian adalah untuk memperkecil risiko di kemudian hari apabila terdapat sengketa terkait dan atau melibatkan perjanjian tersebut. Bagi teman-teman, silakan komentar apabila tidak sesuai atau ada poin yang perlu ditambahkan, atau sekedar bertanya silakan isi di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa subscribe dan like video ini, semoga bisa menambah referensi dan wawasan tentang dunia konstruksi.